Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun fasal wa yakrahu ayyatruka syai'an min sunanis sholati. Dan hukumnya makruh kalau meninggalkan sesuatu dari kesunahan sholat. Barang yang dilakukan sunnah dalam sholat itu ditinggalkan, hukumnya makruh. Wa yakrahu ayyal tafita fi sholatihi min ghairi hajatin. Dan juga makruh kalau menoleh-noleh di dalam sholat sementara tidak punya keperluan apa-apa. Menoleh dalam sholat tidak ada keperluan apa-apa, hukumnya makruh. 5. Ruya Abu Dzar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalullahu ta'ala muqbilan ala 'abdihi fi salatihi. La yazalullahu ta'ala, Allah masih muqbilan, menghadap, ala abdihi, kepada hambanya, fi sholatihi, di dalam sholatnya. Selama hamba itu berdiri melakukan sholat, maka Allah akan menghadap kepada hamba yang melakukan sholat itu, malam yaltafit, selama hamba yang sholat itu tidak menoleh kanan menoleh kiri. Fa'idha iltafata, kalau hamba yang sholat tadi itu telah menoleh, apakah kanan atau kiri, sarrafallahu anhu wajhahu, maka Allah tidak lagi memandangnya, Allah tidak melihatnya lagi. Maka sangat rugi sekali kalau kita sholat noleh kanan noleh kiri. Harusnya kita dipandang oleh Allah, Allah tidak jadi memandang kita. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti aturan-aturan dalam sholat. Tidak boleh noleh malah noleh, maka Allah tidak mau melihat kita berhenti. Allah melihat orang yang menoleh kanan menoleh kiri pada saat sholat. Wa in kana li hajatin, akan tetapi kalau pada saat sholat itu menoleh kanan menoleh kiri karena ada keperluan, lam yakrah, tidak makruh hukumnya. 5. Ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaltafitu, beliau pernah juga dulu noleh kanan noleh kiri pada saat sholat, fi sholatihi, di dalam sholatnya, yaminan wa shimalan, noleh kanan noleh kiri, pernah Rasulullah juga lakukan itu. Tetapi Rasulullah kan melakukan ada alasannya, bukan sekedar noleh kanan noleh kiri, ada kepentingan. Tetapi ketika Rasulullah SAW noleh kanan noleh kiri itu, wala yalwi unukuhu, lehernya tidak sampai memutar, khalfa dhahrihi, sampai ke punggungnya. Artinya noleh kanan noleh kiri itu Nabi tidak sampai melihat ke belakang. Wa yakrahu ayyarfa'a basarahu ilas sama'i, dan makruh hukumnya ketika sholat pandangannya menuju ke langit, pandangannya menuju ke atas. 5. Ruya Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bala aqwamun, apa sih maunya orang-orang itu? Apa sih yang dikehendaki oleh orang-orang itu? Ada apa dengan orang-orang itu? Kira-kira begitu. Yarfa'una, mereka pada melihat, absarahum, pandangan mereka, ilas sama'i, ke langit, fis sholati, di dalam sholat. Jadi Rasulullah SAW peringatkan orang-orang, apa sih maunya orang-orang itu? Mengangkat pandangannya ke langit di dalam sholatnya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal itu, hatta ishtadda qauluhu, sampai suara Rasulullah itu keras, suaranya kencang, fi dzalika, di dalam memperingatkan orang yang melihat ke atas itu tadi.
liyantahinna an dzalika. Tujuannya apa? Rasulullah mengucapkan dengan ucapan yang agak keras itu tadi untuk menghentikan mereka pada saat sholat jangan sampai memandang ke langit. Au liyah tofanna, atau untuk mematikan mereka, menghentikan absarahum, pandangan mereka. Mematikan mereka maksudnya itu mematikan pandangan mereka ke langit, menghentikan pandangan mereka ke langit. Oleh karena itu Rasulullah suaranya agak lebih dikencangkan. Wa yakrahu ayyandura ila ma yalhihi. Pada saat sholat juga makruh hukumnya kalau pada saat sholat itu memandang kepada sesuatu yang melalaikannya atau membuatnya kacau dalam sholat atau membuatnya tidak khusyuk dalam sholat. 5. Ruwat Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa alaihi khamisatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, beliau pada saat sholat memakai gamis atau memakai baju zata a'lamin. Baju itu bergambar-gambar gunung, baju itu bergambar-gambar pemandangan alam, ada gunung-gunung macam-macam. Falamma faragha qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau bersabda, alhatani a'lamun hadhihi. Gambar-gambar ini, pemandangan alam yang ada di baju ini merusak kekhusyukanku dalam sholat, merusak pandanganku dalam sholat. Idhabu biha ila Abil Jaham. Bawa ini, baju ini kasihkan ke Abi Jaham. Waktuni bi'an bajaniyatihi. Lalu mintakan untukku baju hitamnya atau baju polosnya. Karena baju yang diberikan yang berwarna-warni itu mengganggu Rasulullah SAW dalam melakukan sholat. Oleh karena itu Rasulullah meminta supaya baju itu dikembalikan kepada Al-Jaham, dan beliau meminta baju polosnya yang tidak merusak pandangannya pada saat sholat. Wa yakrahu ayyusalliya, dan makruh hukumnya sholat wa yadahu ala khasiratihi, tangannya itu melingkar di perutnya. Makruh hukumnya. Makanya sholat itu yang benar adalah baina sadri wa surrati. Jadi antara dada dan pusat. Jadi meletakkan tangan pada saat bersedekap itu di atas pusat, di bawah dada, bukan di bawah perut, melingkar di bawah selurusan dengan pinggang, bukan begitu. 5. Ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalli ar-rajulu muhtasiran, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang orang laki-laki yang melakukan sholat saat ia sholat itu tangannya bersedekap di perutnya, di lambungnya. Wa yakrahu ayyakufa sa'rahu wa thawbahu, dan juga makruh hukumnya pada saat sholat menahan rambutnya dan juga menahan bajunya. Biarkan saja rambut, biarkan saja baju. 5. Ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Nabi memerintahkan agar sujud itu pada 7 anggota tubuh. Wa naha ayyakufa sa'rahu, lalu beliau melarang untuk menahan rambutnya, wa thawbahu, dan juga menahan bajunya. Wa yakrahu ayyam sahal hasa, dan juga makruh hukumnya pada saat sholat itu meratakan pasir fis sholati, pada saat dia sholat. Nggak boleh sholat mau sujud mungkin kelihatan pasir di depannya itu tidak rata terus diratakan pakai tangannya, makruh hukumnya. 5. Ruya Mu'aqib radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Mu'aqib radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamsahil hasa, jangan kamu meratakan pasir,
wa anta tusalli, sedangkan kamu sedang sholat. Artinya kalau kamu sedang sholat, jangan meratakan pasir. Fa in kunta labudda fa'ilan, tetapi kalau memang harus diratakan pasir itu, fawahidatan, sekali saja, taswiyatal haso, meratakan pasir itu sekali rata saja. Jadi set sekali gitu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.